Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas tentang soal HOTS P3K Geografi. Jadi kemarin teman-teman yang mengambil formasi guru geografi pasti sudah belajar tentang soal ini ya. Tapi kita bahas kembali. Jadi yang pertama itu coba kita lihat soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 teman-teman seperti ini. Penginderaan jauh sebagai berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Nah, informasi tersebut khususnya berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi adalah teori penginderaan jauh menurut, kita fokus di sini ya. Di sini teman-teman ada 5 ahli geografi yang kita lihat. Nah, pastinya mereka punya pendapat masing-masing tentang penginderaan jauh. Namun yang benar adalah di sini adalah menurut Lindgren. Ya. Jadi yang benar itu adalah menurut Lindgren ya, teman-teman. Lindgren mengatakan penginderaan jauh itu sebagai berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Kemudian informasi tersebut khususnya berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Jadi yang benar itu adalah menurut Lindgren. Oke, kita melangkah ke soal nomor 2. Teman-teman, di soal nomor 2 di sini ada tulisan 3, sebenarnya ini nomor 2 ya. Di soal nomor 2, ketika kita ingin bepergian ke suatu tempat, pastinya kita akan membutuhkan sesuatu. Salah satu yang kita butuhkan adalah transportasi. Namun, transportasi juga bisa berjalan lancar tergantung dari kondisi wilayah yang kita lalui. Hal ini suatu daerah dapat berhubungan dengan daerah lain apabila tersedia sarana yang sesuai dengan kondisi wilayahnya adalah konsep bla bla bla. Berarti di sini yang ditanya itu adalah konsep apa ketika kita berbicara tentang sarana prasarana. Nah, kalau konsep pola, teman-teman, dia berbicara tentang pola persebaran permukiman penduduk di suatu wilayah. Kemudian kalau aglomerasi, dia akan berbicara tentang pengelompokan kehidupan penduduk di suatu wilayah berdasarkan mata pencaharian. Kemudian kalau morfologi itu ya, ketika kita berbicara tentang morfologi, sebenarnya guru-guru geografi sudah paham, yaitu berkaitan dengan bentuk lahan yang dapat berpengaruh terhadap pemanfaatannya bagi manusia kalau morfologi. Kemudian kalau jarak, dia akan berbicara tentang jarak dari satu tempat ke suatu tempat yang harus ditempuh. Nah, berarti yang benar adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan berbicara tentang apa, teman-teman? Dia akan berbicara tentang untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain yang pastinya membutuhkan sarana prasarana. Salah satunya adalah transportasi yang tadi kita baca di soal ya. Jadi untuk kita bepergian dari satu tempat ke tempat lain pasti kita membutuhkan yang namanya transportasi. Berarti yang benar adalah konsep keterjangkauan. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang ketiga, soal nomor 3 maksudnya ya. Di sini ada tertukar soalnya. Di sini adalah yang benar itu nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini, interaksi antara tenaga dan objek sangat penting dalam penginderaan jauh. Karena dengan adanya interaksi antara tenaga dan objek, gambar akan lebih sempurna. Nah, fungsi utama dari interaksi antara tenaga dan objek adalah untuk titik-titik. Berarti yang kita harus perhatikan adalah fungsi utama dari interaksi antara tenaga dengan objek. Ya. Jadi fungsi utamanya untuk apa? Jadi yang pertama di sini ada 5 option ya.
Di sini yang pertama itu memberikan objek auto, yang kedua mendeskripsikan karakteristik objek, yang ketiga memberikan bayangan ke objek, yang keempat mendeskripsikan pola objek, kelima mendeskripsikan dan memberikan data ke inderaja. Nah, seperti yang di soal sini, bahwa fungsi dari interaksi antara tenaga dan objek itu sangat penting dalam pengendaraan jauh. Karena dengan adanya interaksi antara tenaga dan objek, gambar akan lebih sempurna. Berarti dia akan mendeskripsikan karakteristik objek. Jadi jawaban yang benar adalah mendeskripsikan karakteristik objek. Ya, berarti B ya teman-teman. Oke, yang benar itu adalah B. Kemudian kita melangkah pada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini, penggambaran wilayah muka bumi tertentu beserta objek yang ada, baik alami atau buatan, adalah jenis peta. Nah, kita fokus di sini teman-teman. Kita fokus di buatan dan alami. Berarti dia bukan hanya berbicara tentang sesuatu kekukusan, ya. Nah, penggambaran wilayah muka bumi tertentu beserta objek yang ada, baik alami atau buatan, adalah jenis peta apa? Nah, karena di sini berbicara tentang alami dan buatan, berarti yang benar adalah umum. Karena dia berbicara tentang baik yang alami atau buatan, berarti dia bersifat umum. Berarti jenis peta ini adalah peta umum. Kalau peta khusus pasti berbeda ya. Peta khusus itu misalnya dia hanya menceritakan tentang persebaran flora fauna, atau mungkin ya persebaran flora di Indonesia atau persebaran fauna di Indonesia. Berarti peta tersebut hanya menggambarkan jenis-jenis flora dan fauna yang ada. Tetapi karena ini adalah peta umum, berarti contohnya seperti peta dunia, peta Indonesia yang mencakup berbagai wilayah ya. Berarti jawaban yang benar adalah peta umum. Kemudian yang nomor 5, kita melangkah ke nomor 5 ya. Nah, di nomor 5 di sini teman-teman ada mengatakan soalnya Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia. Namun Indonesia memiliki ciri khas dan menunjukkan karakteristik tersendiri. Nah, salah satunya adalah dilihat dari letak geografis. Berdasarkan letak geografis Indonesia, kondisi udara di Indonesia memiliki kelembapan tinggi sehingga cocok untuk di Indonesia itu negara kita dikenal sebagai negara agraris ya. Jadi yang cocok itu adalah karena kita salah satu negara yang memiliki kelembapan yang tinggi, maka yang cocok di Indonesia adalah pertanian ya, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu pertanian, perkebunan dan kehutanan. Jadi teman-teman sekitar 5 soal itu dulu yang bahas kali ini. Nanti ikuti di video selanjutnya, saya akan bahas lagi soal-soal berikutnya. Tapi sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga saya lebih semangat membuat video-video baru ke depannya. Thanks.